Apa kabar? Baik semua ya. Apakah suara saya bisa kedengaran? Yang bisa kedengaran tolong lambaikan tangan. Jelas ya? Puji Tuhan. Renungan kita sore ini diambil dari Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah pasal 3. Nanti di rumah masing-masing bisa baca lengkap dari ayat 1 sampai yang ke-15. Tapi dalam renungan ini kita tidak akan baca lengkap, saya akan bacakan beberapa ayat yang berhubungan dengan kita punya sharing pada siang hari ini. Nah, dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saat ini kita juga untuk semua ada masanya. Dan sekarang kita sudah lebih dari 1 tahun 3 bulan kita mengalami masa COVID-19 ya. Masa pandemi masih belum lewat juga. Saat ini kita masih ada di dalam masa COVID-19. Nah, bagi banyak orang pandemi ini menjadi masa bisa untuk seperti yang ayat 2 dari Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 2 dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Bagi banyak orang pandemi ini bisa menjadi waktu untuk meninggal, karena kita tahu banyak yang meninggal karena terpapar penyakit. Nah, kalau menurut ayat 4, ada juga waktu untuk menangis dan ada waktu untuk meratap. Nah, jadi masa ini pun bagi sebagian orang bisa menjadi masa menangis dan meratap. Mereka menangis karena kehilangan orang yang dikasihi. Ada yang menangis karena apa? Karena mereka mengalami sakit. Ada juga yang meratap karena apa? Karena kesulitan ekonomi. Karena banyak kesusahan, menjadi masa menangis dan meratap. Nah, kalau menurut ayat 5 akhir di Pengkhotbah 3, ada juga waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, sekarang kita nahan diri dari memeluk ya, karena apa? Harus jaga jarak, ketemu nggak bisa cipika-cipiki, boro-boro memeluk, ketemu aja enggak ya, kayak gini aja jauh-jauhan, boro-boro memeluk ya, cuma bisa lihat jarak jauh di rumah masing-masing. Nah, kalau menurut ayat 6, ada juga waktu untuk membiarkan rugi dan membuang. Mungkin juga saat ini menjadi saat membiarkan rugi, karena usaha-usaha banyak yang merugi, jadi menjadi waktu. Dan juga waktu untuk membuang. Mungkin saat ini kita udah tabung dikit-dikit, nggak sedikit orang yang saat ini mau nggak mau dia pakai tabungannya. Tabungan yang disimpan sekarang waktunya untuk dipakai, dikeluarkan untuk keperluan hidup. Jadi waktunya mungkin untuk membuang. Tapi bukan berarti dibuang gitu, cuma untuk harus dipakai apa yang sudah disimpan selama ini karena kesulitan ekonomi. Dan di ayat yang ke-7 juga dikatakan ada waktu untuk berdiam diri. Mungkin sekarang kita harus waktu berdiam diri di rumah, berdiam diri harus pakai masker. Jadi kalau mau ngomong nggak sebebas dulu dan juga nggak bisa bertemu orang banyak. Nah, inilah situasi waktu yang saat ini kita hadapi. Mungkin menjadi masa-masa yang cukup sulit. Hari ini kita belajar dari Pengkhotbah, ada 3 yang kita akan belajar bagaimana cara menghadapi masa-masa dalam hidup. Ada masa senang, ada masa susah, ada masa tertawa, ada masa menangis. Dan khususnya sekarang mungkin kita banyak yang, aduh ini masa lagi meratap, masa menangis. Kita belajar apa yang Pengkhotbah ajarkan untuk kita menghadapi masa-masa hidup kita. Yang pertama, itu kita baca dari ayat yang ke-12. Karena kita mungkin nggak ngerti ya kok bisa begini, segini lama kita nggak nyangka. Saya ingat pertama waktu 22 Maret, Pak Filipus bilang mulai minggu depan kita nggak kebaktian. Nggak nyangka sampai sekarang kita belum kebaktian juga. Karena di ayat 11 akhir dibilang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, mungkin kita nggak ngerti kenapa begini. Tapi kita mau belajar memberikan respon, memberikan sikap seperti yang Tuhan mau. Sikap yang pertama ada di ayat yang ke-12. Nah, sikap yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan, tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup. Jadi, yang pertama sikap kita dalam menghadapi masa-masa sekarang ini apa?
tetap bersuka-suka dan nikmati aja. Itu Alkitab yang bilang, pengkhotbah bilang, enggak ada yang lebih baik dari bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup. Walaupun mungkin bukan kesenangan, tapi kita coba bersuka dan nikmati aja. Nikmati ibadah online, belajar online, belanja online. Nikmati. Kapan lagi selama ini kita bisa kebaktian tinggal duduk di rumah, klik. Kan udah dikirimin tuh Bu Nani Esther ya. Itu rajin sekali setiap minggu. Ada ini, hadirilah, jangan lupa seminggu 2 kali. Tuh saya ingat, saya suka kalau itu terima kasih Eda. Cuman kadang-kadang pas udah bangun kesiangan minggu, oh iya udah waktunya. Buru-buru, kita tinggal duduk manis di rumah, tinggal pencet. Udah dikirimin, udah dianterin. Nggak usah jalan, nggak usah keluar. Udah kita nikmati aja. Itu ya. Terus juga nggak usah anterin anak sekolah. Yang anaknya masih sekolah, nggak usah ke sekolahan, nggak usah jemput. Tinggal gantiin seragam, dudukin di depan laptop ya, atau dudukin di depan komputer, dia udah bisa belajar walaupun emang lebih repot juga yang ngajarinnya. Tapi kita coba menikmati apa yang Tuhan berikan. Nah, saya teringat prinsip dari Bu Lucia ya, saya bisa sharing. Nah, waktu itu kita tahu ya, pergumulan Bu Lucia waktu itu kan dia sempat kena stroke dan sempat mobilitasnya agak ada kendala ya dibandingin sebelumnya. Sekarang masih pemulihan. Terus sempat beberapa kali rawat rumah sakit, terus sempat bulan April kemarin juga dirawat dan sempat operasi beberapa kali. Tapi waktu itu saya lihat Bu Lucia ini benar tegar, tenang, cool dan enjoy aja. Saya bilang lu tenang aja, so enjoy. Akhirnya dia kasih prinsip, katanya gini. Ini saya kutip dari WA dia. Ya Bu, orangnya ada nih, boleh saya udah izin. Dia bilang gini, dalam semua orang punya pergumulan masing-masing. Jadi jalanin aja, ntar juga lewat, katanya gitu. Luar biasa ya. Nikmati aja senikmat-nikmatnya, walaupun tidak nikmat, katanya. Walaupun nih, jadi nikmatin aja senikmat-nikmatnya, walaupun tidak nikmat. Di balik yang tidak nikmat, masih ada yang bisa dinikmatin. So, enjoy aja. Nah, waduh, ini luar biasa ya. Nah, saya juga pernah mengalami sukacita dan kenikmatan waktu nggak nyaman, yaitu waktu saya baru selesai operasi cancer. Saya masih ingat waktu selesai operasi, kan digredek dari ruang operasi, waktu begitu sadar di ruang rawat, saya merasakan tuh, aduh, nikmat sekali Tuhan menyertai saya, bisa berasa gitu. Saya juga sampai, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya benar-benar merasa nikmat dan sukacita. Tuhan menyertai begitu dekat dengan kita. Itulah benar. Ada nikmati saja masa-masa yang harus kita lalui. Nah, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Di Perjanjian Baru di Filipi 4 ayat yang keempat. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, berarti diulangin nih. Berarti penting kalau sesuatu diulangi lagi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan waktu itu kondisi Rasul Paulus ada di penjara. Di Filipi 1 ayat 13 dikatakan, aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, jadi yang pertama kita belajar apa? Tetap bersukacita dan nikmati aja ya. Kita katakan sama-sama, nikmati aja ya. Nikmati aja ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua ada di ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13 dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu adalah pemberian Allah. Nah, setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam jerih payahnya adalah pemberian Allah. Di sini hari ini udah makan semua. Ada yang belum makan? Nggak ada. Ada yang udah makan? Udah ya. Ada yang udah minum? Udah ya. Nah, kalau kita masih, ayat ini bilang bisa makan, bisa minum, itu pemberian Allah. Berarti itu bukti Tuhan tetap memelihara. Itu bukti bahwa tetap pemeliharaan itu ada buat kita sampai hari ini. Betul? Nah, saya merasa banget orang kalau bisa makan, bisa minum, pertama dia mesti punya duit buat beli makanan. Ya, mesti punya duit. Terus yang kedua, mesti ada yang jualan. Kalau nggak ada yang jualan, kita nggak bisa beli makanan. Terus yang ketiga, kita mesti sehat. Bisa jalan keluar, beli itu makanan.
Dan yang keempat, kita bisa mengolah dan kita bisa makan dengan nikmat. Itu udah satu rangkaian pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saya kalau pagi udah bisa jalan, terus bisa beli buah, kita tiap pagi terus kupas, bisa makan buah sepiring. Aduh, udah ngucap syukur banget, terus kita bisa merasakan itu udah pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jadi kalau sampai hari ini ya, saya lihat ini kita semua puji Tuhan sehat-sehat, seger-seger, fresh-fresh, cantik-cantik, yang kelihatan kameranya, yang nggak kelihatan pun saya percaya juga tetap cantik dan sehat. Tuhan pelihara, itu bukti Tuhan tetap memelihara. Jadi yang kedua rahasianya, kita ingat, kita sadari Tuhan tetap memelihara. Jadi di masa sulit, di masa nggak enak, kita percaya Tuhan tetap memelihara. Nah, jadi udah ada dua. Yang pertama tadi apa? Kita tetap bersukacita dan nikmati aja, nikmati. Yang kedua, kita tetap percaya, kita yakini, kita menyadari bahwa Tuhan tetap memelihara. Yang terakhir itu ada di ayat yang ke-14 bagian akhir. Itu dikatakan Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, jadi semua yang terjadi, semua yang kita alami, semua yang Tuhan lakukan, itu tujuannya cuma satu, supaya manusia takut akan Tuhan. Itu tujuannya. Takut akan Tuhan apa sih? Apa seperti apa? Itu artinya kita hormat dan kita taat semua perintahnya. Jadi yang ketiga rahasianya, kita harus tetap takut akan Tuhan, berarti kita hormat dan taat perintahnya. Jadi saat ini mungkin di masa-masa yang di rumah saja, masa sulit, kita tetap mesti taat. Walaupun mungkin penghasilan suami sekarang ada yang berkurang, atau ada yang mungkin udah nggak kerja, tetap firman Tuhan bilang mesti tunduk, tetap mesti taat. Ya, walaupun di masa-masa tetap mesti taat. Terus anak-anak sekarang mungkin belajar di rumah, aduh tambah susah ngajarinnya. Kita mesti kerja keras, tetap mesti apa? Mengasihi dan mendidik anak-anak, tetap mesti taat. Dan juga tetap mesti mengucap syukur, walaupun mungkin sekarang mesti tetap lebih ikat pinggang, udah kenceng, aduh udah kenceng, ya udah mesti tambah kenceng lagi. Ya udah biar kita tambah langsing lagi, udah tambah kenceng. Kita tetap mesti mengucap syukur. Dan mungkin sekarang di rumah aja sering ketemu, sering aduh bawaannya gimana, kita tetap mesti apa? Sabar, mesti tetap jaga perkataan. Pokoknya apapun yang Tuhan katakan mesti tetap kita lakukan masa-masa ini. Tetap takut akan Tuhan, tetap taat. Nah, menurut survei di pandemi ini, perceraian itu meningkat. Ya, saya minum dulu. Perceraian itu meningkat karena di rumah terus. Nah, alasannya ada yang bilang, teman saya bilang, ya soalnya kalau dulu selingkuh sama sekretaris sama teman kantor, bininya nggak tahu. Katanya sekarang di rumah terus, waktu dia telepon-teleponan, ketawa-ketawa, ketangkep katanya sama istrinya, jadi ribut. Teman saya yang bilang siaran di grup SMA, iya nih sekarang katanya, jadi pada ketahuan. Terus mungkin sekarang kan beban kerjaan nambah, anak-anak mesti diajarin, jadi mungkin jadi lebih emosi, nggak bisa kontrol emosi, jadi ngomong lebih nyelekit, lebih menyakiti. Terus mungkin juga aspek toleransinya, jadi tiap hari ketemu, tiap hari itu mungkin jadi emosinya bisa bertambah. Nah, itu semua kita tetap di dalam masa ini mesti tetap taat lakukan firman, ya, tetap taat lakukan firman, tetap mengasihi, tetap mesti lebih panjang, sabar, mesti lebih menjaga perkataan, mesti tetap mengasihi, itu semua tetap kita mesti lakukan. Jadi yang ketiga mesti apa? Takut akan Tuhan, yaitu taat semua perintahnya. Nah, kita udah belajar hari ini ada 3 tipsnya. Pertama, kita bersukacita dan menikmati saja. Yang kedua, kita tetap ingat Allah tetap memelihara. Dan yang ketiga, kita hidup tetap takut akan Tuhan, yaitu taat segala perintahnya. Di ayat yang ke-11 dikatakan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya dan indah. Jadi ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Dan tidak akan selamanya kita mengalami sulit dan tidak akan selamanya kita mengalami senang. Jadi semua itu ada waktunya. Dan ada waktunya pun masa sulit ini
akan berakhir dan berlalu. Jadi kalau mengalami masa sulit, kita percaya masa sulit ini pasti akan berakhir dan berlalu juga. Hanya sementara, ada expirednya. Kayak makanan kan ada expirednya, date, udah nggak berlaku lagi. Begitu juga masa yang kita alami sekarang, misalnya lagi masa sulit, ada expired date-nya, kita akan lewati, akan berlalu, akan berakhir, dan hanya sementara saja. Nah, karena itu kita bisa bertahan, kita bisa dilewati ya. Nah, kita akan bertahan. Jadi kalau misalnya waktu mengalami masa susah, masa sulit, kita ingat, aduh, ini pasti cuma sementara nih. Ini pasti akan berlalu nih. Ini pasti akan sementara dan akan berakhir. Sehingga kita bisa tetap kuat. Tetap kita akan bertahan karena ini juga nggak lama lagi lewat lah. Ini juga pasti akan berlalu. Ini cuma sementara. Jadi kita bertahan. Jadi kalau ketemu, kalau kita tanya gimana kabarnya, bisa dilewati ya. Semua bisa dilewati bersama Tuhan ya. Bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Nah, lanjutan ayatnya dikatakan, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, ini poin pentingnya, bahwa kita yang sementara ini akan lewat, semua masa akan lewat, tapi akan setelah yang sementara ini lewat, akan ada apa? Kekekalan. Nah, semua akhirnya kita akan menuju kekekalan. Dan ini yang menjadi fokus kita. Dan ini yang harus kita perjuangkan, kekekalan. Karena itu, selama hidup di dunia ini, yang sementara, dunia yang akan berlalu ini, kita hidup takut akan Tuhan. Kita taat semua perintahnya. Dan satu kali yang sementara ini lewat, kita pasti bisa lalui. Tuhan menyambut kita di kekekalan. Dan itu yang akan kita tuju sama-sama, ke kekekalan. Itu yang akan menjadi tujuan akhir kita. Dan kita harus mempersiapkannya dari sekarang saat kita menjalani hidup yang sementara di dunia ini. Nah, seperti ayat terakhir Paulus katakan di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi semuanya akan ada akhirnya, akan ada ujungnya, dan kita harus terus memelihara iman, terus taat kepada Tuhan. Nah, maka dikatakan sekarang seterusnya telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi setelah yang di dunia ini sementara berakhir, ada kekekalan. Tuhan menyediakan mahkota kebenaran. Asal kita terus hidup taat kepada Tuhan. Kita lakukan walaupun sulit, walaupun susah, tetap kita taat sampai Tuhan akan menyambut kita di kekekalan. Nah, firman Tuhannya sampai di sini saja. Apakah bisa dimengerti? Ya, mudah-mudahan bisa jelas dan dimengerti. Jadi kurang lebihnya di semua pokoknya ada waktunya. Ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu siap waktu, ada tertawa, ada menangis. Tapi kita harus tetap bersukacita dan nikmati aja. Yang kedua, kita tetap percaya Allah tetap memelihara. Tuhan tetap memelihara. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam arti taat. Taat apapun perintahnya, walaupun sulit, walaupun susah, tetap taat. Maka semua ini akan berakhir, bisa kita lewati, dan kita akan masuk ke kekekalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menyambut kita. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan.